Geger menyedot keterkejutan luar biasa. Itulah yang mengguncang sosok Saipul Jamil pasca resmi menjadi tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur. Mata publik kian terbelalak karena korban berinisial DS yang melaporkan Saipul adalah seorang remaja laki-laki yang sontak saja mengulik teka-teki penyimpangan seksual di balik semua ini. Mungkinkah Saipul yang selama ini terlihat rajin beribadah bahkan baru pulang dari ibadah umroh 2 bulan lalu tersebut menyukai sesama jenis dan terlibat narkoba sehingga digiring ke markas BNN pada hari Jumat kemarin? Teka-teki ini kian menjulangkan misteri karena ketika ditemui oleh pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Saipul tidak membenarkan ataupun menolak dugaan pencabulan DS yang masih berusia 17 tahun. KPAI tentu prihatin atas keberulangan kasus pencabulan terhadap anak dan lebih prihatin lagi ketika tersangka pelaku adalah public figure yang seharusnya memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anak. Ada tidak mengakui kalau dia tidak mengakui atau setidaknya tidak mengiyakan dan juga tidak menidakkan ketika kita konfirmasi. Tadi itu secara eksplisit kita juga jelaskan, kita tanya, kita konfirmasi dan kita klarifikasi. Benar nggak? Dia bilang begitu kan? Dia nggak menjawab benar atau tidak, tapi kemudian dia bilang ke pengacara. Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat. Ada apa dengan Saipul Jamil? Jika pihak yang berwajib telak-telak menyatakan bahwa Saipul telah mengakui semua perbuatannya, mengapa kini di hari kedua ditahan, Saipul mendadak berubah sikap tidak membenarkan tapi juga tidak mengelak? Mungkinkah Saipul pelin-pelan? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, 2 hari mendekam di tahanan Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, ada sederet pihak yang ingin menyatakan simpati kepada Saipul dengan datang menjenguk. Salah satunya Atik Sudiyati, ibunda almarhum Virginia Anggraini, sang mantan mertua, yang tak percaya jika Saipul mampu melakukan perbuatan terlarang, apalagi mencabuli seorang anak laki-laki di bawah umur. Dia anak baik kok, nggak percaya deh. Kaget Ibu, Iya, malahan saya juga lagi nyariin, cuman ya belum ada yang cocok aja kali ya gitu ya. Kasihan kan dia sendiri terus karena kan. dia dianggap gitu. sebagai anak kandungnya Bu ya. Ya, makanya percaya nggak dengan kejadian seperti ini? Rasanya tidak mungkin kan gitu. Nanti insya Allah kalau teman-teman ajak jalan, aku juga ikut bareng mereka semua. Iya, nanti bareng kalau misalkan teman-teman kompak semua jalan, aku barengan ikut. Kalau dibilang kehilangan ya pasti kehilangan lah, itu aja. Uniknya senada dengan sang mantan mertua, Sumarni, ibu angkat Saipul Jamil pun mengutas keterkejutan luar biasa atas ditahannya Saipul akibat kasus pencabulan. Pasalnya wanita yang dikenal dekat dengan Saipul ini mengungkap bahwa keseharian Saipul di rumah yang pada hari Kamis malam kemarin menjadi tempat olah TKP atau tempat kejadian perkara oleh polisi justru jauh dari nuansa asusila. Ya dengar berita gitu ya saya langsung sedih, langsung nangis ngelihat berita gitu, langsung ngubungin HP-nya nggak keangkat, mungkin dia nggak megang HP. Belum sempet ngomong apa-apa kan, tadi udah langsung diserbu, jadi langsung mau Jumatan juga kan. Jadi belum sempet ngomong apa-apa, makanya itu saya masih nunggu baliknya. Nggak nyangka gitu, nggak yakin gitu. Masa iya sih orang biasanya aja nikahnya sama cewek kan, sama Dewi Persik, sama Virgin. Itu biasanya kalau sama Dewi Persik juga kemanapun pergi kan saya selalu ikut, kemanapun. Kalau semenjak nikah sama yang belakangan ini saya udah gendut, udah sering sakit-sakitan, jarang ikut memang. Namun jika faktanya kini Saipul Jamil menyandang status tersangka, bahkan harus menjalani pemeriksaan di markas BNN, benarkah masih terselip misteri yang belum terkuak di balik kasus pencabulan yang kini membelit Saipul Jamil? Sempat 2 kali menikah dan 2 kali menjadi duda, mungkinkah seorang Saipul mampu terlibat kejahatan seksual terhadap sesama jenis? Sebuah misteri yang kian mendulang teka-teki baru, karena ketika ditemui oleh tim Hotshot, Dewi Persik sang mantan istri tak hanya mengaku prihatin, tapi juga menyingkap sebuah kesaksian mengejutkan. Pasti saya akan menengok. Yang pastinya bagaimanapun dia pernah jadi suami saya. Di saat saya mau menikah dengan Mas Saipul berarti tandanya saya menerima apa adanya. Tapi di saat pernikahan itu ada sebuah pengkhianatan, itu yang membuat saya nggak bisa. Kan protesnya saya sampai di Pak Hakim kan saya bilang bahwa saya tuh butuh seorang suami tuh di samping saya. Karena kan Mas Saipul tuh ibadahnya kuat.
Mas Saiful itu itikaf terus sama teman-teman laki-laki terus. Saya tuh cuma butuh dia itu bersama saya gitu. Minimal kalau itikaf itu itikaf bareng dengan saya. Setiap orang tuh pasti punya masa lalu. Kita harus bisa kasih kesempatan orang itu. Siapa tahu dia sudah taubat atau bisa, intinya seperti itu. Menjadi pejabat baru kabarnya menyisakan momen mengejutkan sekaligus unik bagi Pasha, sang vokalis band Ungu. Menjabat sebagai wakil wali kota Palu, Sulawesi, kini Pasha harus terbiasa menjalani protokoler yang jauh dari kehidupan anak band yang konon lebih santai. Nah, bagaimanakah hari-hari Pasha sebagai pejabat baru? Benarkah ia sempat kerepotan, bahkan mengalami insiden emosional saat pertama kali memimpin upacara? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.